Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang di Smamita Podcast. Bersama dengan saya, Syahla Taliataya, biasa dipanggil Syahla, yang akan ditemani oleh rekan saya, Karenina Marsentia, biasa dipanggil Nina. Kami dari SMA Muhammadiyah 1 Taman. Wih. Oh Nina. Halo. Gimana nih kabarnya? Alhamdulillah baik. Gimana kalau kamu? Alhamdulillah baik juga. Udah lama ya kita nggak ngobrol-ngobrol. Iya benar, karena sistem hybrid atau kamu genap ya? Iya aku genap. Iya pantesan aku ganjil. Iya, makanya kita nggak pernah ketemu. Jarang ngobrol-ngobrol. Karena sistem hybrid ini yang ada yang daring, ada yang luring. Nah betul. Nah alhamdulillahnya kita ditemuin di segmen kali ini. Betul banget. Kita mau ngobrolin apa nih Nina di segmen kali ini? Kita mau ngobrolin tentang disrupsi pendidikan. Di era new normal dong pastinya. Agak berat ya bahasannya kita kali ini. Iya dong, tapi agak berat ya justru harus kita bahas. Bener banget. Jangan disepelein. Iya, karena yang lagi kita alami saat ini. Iya, betul. Dan menurut kamu sendiri disrupsi itu apa sih Nin? Kalau menurut aku, disrupsi itu sendiri adalah masa di mana terjadi perubahan besar-besaran secara fundamental yang bisa mengubah suatu sistem dan tatanan ke hal-hal yang lebih baru lagi. Berarti dari kata-katamu tadi aku bisa tarik satu kesimpulan bahwa disrupsi pendidikan adalah perubahan sistem belajar mengajar dari yang lama ke yang baru di era new normal ini. Betul, apalagi nih ya, sebelum pandemi, kita itu belajar atau kegiatan belajar mengajar kita itu secara offline keseluruhan. Bener banget, luring semuanya. Iya, kita bisa berinteraksi dengan bebas, kita bisa belajar dengan bebas dengan teman-teman kita, dengan guru-guru kita di sekolah yang tentunya suasananya itu juga nyaman gitu ya buat belajar. Lalu lambat laun kemudian datanglah yang namanya COVID-19 nih. Iya, yang bisa mengubah sistem kegiatan belajar mengajar kita tuh menjadi daring. Bener, langsung berubah 180 derajat. Nah, betul. Secara keseluruhan itu kayak online semuanya. Bener kita nggak bisa berinteraksi bebas, kita nggak bisa belajar di sekolah, kita belajar juga di rumah terus kan. Jadi kayak gimana ya? Pasti gitu. ada jenuhnya, bosannya. Iya, betul. Nah, kalau sekarang nih, kita namanya sistem apa nih, Nin? Hybrid. Bener. Sistem hybrid tuh sistemnya ketika kita ada yang daring, ada yang luring. Nah, iya, sih, betul. Dan menurut kamu sistem hybrid ini efektif nggak sih? Gimana ya? Kalau misalkan dibilang efektif itu juga efektif. Kalau dibilang enggak itu juga ya kurang gitu loh. Karena mungkin ya di dalam bidang kesehatan itu sendiri, sistem ini tuh juga positif gitu loh. Kayak plus gitu loh, karena bisa menurunkan angka COVID-19. Oh iya bener banget. Bener kan? Tapi kalau menurutku di bidang pendidikan itu sendiri itu masih kurang efektif. Kenapa tuh? Ya karena gini, kan sistemnya kan ada yang daring juga ada yang luring. Bener. Ya kan? Kalau luring ya aman lah kalau udah vaksin ya kan, disuruh vaksin dulu kan sebelum luring. Terus kalau misalkan daring nih, ya kan kita nggak tahu toh kondisi siswa-siswi di rumah itu seperti apa gitu loh. Bisa aja dia lagi broken home atau terjadi suatu masalah di rumah yang bikin belajar itu nggak nyaman, kan jadi males gitu loh buat belajar. Belum lagi nih ya, kalau misalkan di perkotaan itu ya mungkin fasilitas dan infrastruktur itu bisa memadai ya sistem hybrid. Tapi kalau di pedesaan yang masih kurang infrastruktur dan fasilitasnya, di daerah-daerah terpencil juga masih kurang, kan jadi terhambat nih pendidikan kita, kan kayak gitu. Benar, jadi karena kurangnya sistem yang memadai ya, atau infrastruktur yang memadai itu bikin itu jadi salah satu tantangan pendidikan di era new normal. Iya, tantangan kita. Benar banget. Terus ada lagi nih tantangan pendidikan di era apa itu? Yaitu beban guru. Kenapa ya? Karena ketika kita di sistem hybrid kayak gini, pastinya kan guru menerangkan di dua kondisi. Bener banget. Yang satunya ada di daring, yang satunya ada di luring. Nah, guru harus bisa bagaimanapun bagaimana caranya itu harus bisa. Yang daring harus ngerti, yang luring juga harus ngerti. Nah, iya itu betul juga ya. Karena kan guru juga nggak tahu, bukan cenayang gitu. Benar banget. Di rumah muridku merhatiin aku apa enggak kan kayak gitu ya. Padahal kita kalau tinggal offline, langsung tidur. Betul banget. Terus nggak paham materi dan karena setiap tantangan itu pasti ada solusinya. Bener banget. Kalau solusi dari kamu ada nggak?
Kalau menurutku ya mungkin dari pemerintah melakukan sistem pemetaannya tuh jadi apa ya, lebih memperhatikan gitu loh dari di daerah pedesaan-pedesaan kayak gitu supaya adil dan rata gitu. Jadi kan pendidikan kita nggak terhambat. Benar. Gitu. Apalagi pendidikan tuh penting banget ya buat paling kita. penting karena pendidikan itu kan bukan hanya soal kita belajar membaca buku seperti itu kan, bukan ya. Jadi pendidikan itu juga pendidikan berkarakter, pendidikan pendidikan kayak olahraga dan lain sebagainya kan juga nggak bisa tuh daring terus gitu ya. Zoom kayak gini terus, karakternya bisa muncul di mana kalau lewat situ? Lewat online kali ya. Betul. Terus kalau aku dari aku solusinya itu mungkin pemerintah bisa melakukan mobilisasi nih kepada guru-guru supaya kan waktu pandemi kemarin banyak tuh guru-guru yang di PHK karena takutnya nggak ada upahnya. Iya betul gitu. betul. Jadi mungkin pemerintah bisa melakukan mobilisasi ulang untuk guru-guru dan bisa disebar ke daerah terpencil. Nah, iya, bener betul. kan? Dan supaya pendidikan di negara kita tuh merata, nggak ada yang tertinggal pendidikan karena pendidikan itu kunci utama perjuangan bangsa, bener gak? Nah, betul. Nah, kita nih ya sebagai generasi muda yang bakal melanjutkan negara kita ya kita harus bisa dong pendidikan itu gimana caranya bisa lebih maju gitu loh. Dengan adanya teknologi yang ada, bukan berarti kita malah jadi menurun gitu loh. Tingkat kekritisan kita, tingkat kepintaran, kecerdasan, dan itu bukan penghambat gitu loh. Bener, justru dengan adanya teknologi ini kita harus bisa lebih kritis nggak sih sebagai generasi milenial. Jadi bukan malah menurun kayak zoom off cam gitu kan. Bener banget. Kita bisa memanfaatkan teknologi ke yang lebih baik lagi secara bijak dan bisa memperbaiki kualitas diri kita tentunya. Kayaknya aku dapat menarik kesimpulan deh dari perbincangan dan pertukaran pikiran kita apa gimana tuh? Bahwa sistem hybrid ini pasti memiliki keunggulannya sendiri dan kelemahannya sendiri. Itu tergantung bagaimana kita menyikapi sistem hybrid ini, teman-teman. Dan tergantung perspektif kita sendiri itu seperti apa ya tentang hybrid system ini seperti apa sih? Kalau misalkan emang mendesaknya daring ya kita harus mengoptimalkan perilaku kita waktu daring kayak gitu. Bener banget sih apa yang dikatain Nina. Dan kayaknya kita udah berbincang cukup lama untuk segmen kali ini ya. Iya betul. Mungkin kita bisa lanjut di segmen berikutnya membahas hal-hal yang lebih dalam lagi ya. Bener, yang nggak kalah seru dan milenial abis ya. Iya betul. So mungkin cukup gitu aja ya. Cukup. Saya Syahla dan saya Nina. Kami pamit undur diri. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. See you.